Om Swastiastu, saya Dewa Sigita Anyaswari, NPM 63, kelas A2 dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai studio perancangan arsitektur 6, yaitu perancangan mixed use building di Padang Sambian Klot dan Pasar Barat Bali dengan co-dwelling with nature. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai key point kelompok. Jadi di sini ada isu dan potensi serta solusi dari isu dan potensinya. Yang pertama, isu yang terdapat di Banjar Umadui, Padang Sambian Kelot, dan Pasar Barat yaitu pencemaran Sungai Tukat Mati, limbah industri pencelupan dan sablon yang menyebabkan pencemaran tadi. Kemudian ada kepadatan penduduk imigrasi, permukiman kumuh yang disebabkan oleh kepadatan penduduk imigrasi tersebut. Kemudian ada potensi berupa kelompok hortikultural, kegiatan wirausaha pencelupan kain, serta potensi UMKM desa. Adapun solusinya yaitu pengelolaan area dan limbah industri penyempurnaan kain, pengelolaan area sungai, penyediaan hunian vertikal untuk mengatasi permukiman kumuh dan kepadatan penduduk imigrasi. Kemudian untuk mendukung potensi yang ada yaitu dengan menyediakan sarana urban farming, kemudian menyediakan sarana industri penyempurnaan kain serta sarana fasilitas UMKM sehingga dihasilkan perencanaan dan perancangan mixed use building di Banjar Umadui, Padang Sambian Kelot, dan Pasar Barat dengan fasilitas berupa hunian, urban farming, industri penyempurnaan kain, sarana UMKM, serta fasilitas pendukung yang lain. Kemudian ada analisa site berupa arsitektural dan urban, di mana lokasi site-nya tersendiri di Padang Sambian Kelot, tepatnya di Banjar Umadui, dengan bentuk site seperti ini. Di sini site dikelilingi oleh permukiman penduduk, di mana pada site tersebut pun merupakan area permukiman penduduk yang dominan merupakan penduduk imigrasi. Kemudian di jalur yang berwarna ungu ini merupakan daerah yang dikelilingi oleh pedagang-pedagang dan UMKM di desa. Kemudian di sini merupakan pasar desa Padang Sambian Kelot. Kemudian di sini ada kantor kepala desa Padang Sambian Kelot yang dapat difungsikan atau dimanfaatkan menjadi landmark dari site ini, di mana site ini berada di Jalan Gunung Lumut sebagai akses utama dan memiliki pertigaan dengan Jalan Gunung Soputan di sini. Adapun pada bagian timur, site bersebelahan langsung dengan Sungai Tukat Mati, yang di seberangnya lagi terdapat area persawahan. Adapun fungsi, sivitas, dan aktivitas dari analisa yang telah dilakukan secara berkelompok ada 4, yaitu industri penyempurnaan kain, kios UMKM, hunian, serta urban farming dengan kapasitas seperti pada slide. Kemudian dari data tersebut kami lakukan konsep dari leveling building functionnya, yaitu yang level pertama atau lantai 1 yaitu digunakan sebagai industri penyempurnaan kain, kemudian lantai 2 dan 3 merupakan IOS UMKM, kemudian 4, 5, dan 6 merupakan hunian, sedangkan untuk urban farmingnya terdapat di beberapa lantai, yaitu di lantai 4, 5, dan 6. Dengan spesifikasi dari masing-masing fungsi, sivitas, dan aktivitas terdapat pada slide di tabel berikut. Kemudian selanjutnya ada desain skematik urban. Di sini dari konsep dasar kelompok yang telah ditentukan yaitu co-dwelling with nature, saya ajukan konsep pribadi yaitu adopt, interact, dan impact dengan penjabaran seperti berikut. Adopt merupakan mengadopsi bentuk-bentuk dari lingkungan sekitar dan juga fungsi yang ada yang akan disediakan dalam site. Kemudian interact merupakan interaksi, jadi nantinya diharapkan adanya interaksi antar fungsi bangunan maupun bangunan dengan sivitasnya dan bangunan dengan lingkungannya. Kemudian impact ini sendiri diharapkan dari adanya adopt dan interact ini memberi impact atau dampak dan pengaruh yang positif terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian ada konsep arsitektural dan urban terkait konsep dasar tadi, berupa sirkulasi menuju site, lingkungan sekitar, area hijau, serta air, cahaya, dan angin.
Sirkulasi menuju site seperti yang saya jelaskan tadi ada 3 jalan karena di sini ada pertigaan, yaitu Jalan Gunung Lumut dan Jalan Gunung Soputan, di mana di sini merupakan titik temu pertigaannya sebagai node. Kemudian pada lingkungan sekitarnya, site dikelilingi oleh yang kuning ini merupakan permukiman. Kemudian yang ungu ini merupakan deretan pedagang-pedagang dan UMKM dari penduduk. Di sini merupakan area pasarnya. Kemudian untuk interaksi dengan area hijau, diharapkan nanti dari site ini akan berinteraksi dengan area Tukar Mati di sini yang bersebelahan langsung dengan bagian timur site. Kemudian di seberangnya ada area hijau berupa persawahan dan batas timur Desa Padang Sambian Kelot yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai potensi bukaan dan view positif. Kemudian di sini ada air, cahaya, dan angin di mana diupayakan untuk memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami yang ada serta memanfaatkan air hujan dan juga air sungai dari Tukar Mati ini, sehingga terjadi interaksi antar site, bangunan, dan juga lingkungan sekitarnya. Kemudian dari analisa yang telah dilakukan, di sini saya menentukan zoning makro sesuai dengan analisa kelompok, yaitu di level pertama ada industri penyempurnaan kain, level kedua dan ketiga ada UMKM yang dibantu atau difasilitasi dengan parkir vertikal lantai 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya di lantai 4, 5, dan 6 terdapat hunian dan juga urban farming. Di sini zoning makronya didapatkan dari analisa view positif, arah matahari, orientasi entrance, dan juga orientasi arah angin. Selanjutnya dari zoning makro yang telah dilakukan, ditransformasikan ke zoning mikro yang juga diintegrasikan dengan analisa kelompok berupa bubble diagram seperti berikut. Selanjutnya, dari zoning makro tersebut ditransformasikan menjadi zoning mikro seperti pada visualisasi ini. Jadi di sini saya meletakkan industri penyempurnaan kain, kemudian di sini ada UMKM, kemudian di sini merupakan entry hall-nya atau lobby-nya, kemudian di sini ada parkir, MEP, dan lift berupa fungsi servis, kemudian di sini yang biru merupakan hunian dan urban farming. Peletakan servis di sini dipertimbangkan karena supaya tidak mengganggu di bagian depan. Kemudian untuk masanya sendiri di tata letaknya seperti ini untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami yang ada. Selanjutnya ada form skematik atau skematik dari forming bentuk bangunannya. Jadi dari step-step ini didapatkan dari orientasi masa awal, kemudian dari masa awal dilakukan pemecahan massa seperti ini untuk mengintegrasikannya dengan tema dan konsep co-dwelling with nature dan juga adopt interact-nya, sehingga dari pemecahan massanya tersebut dapat merespon terhadap iklim dan lingkungan, di mana di sini diupayakan untuk adanya ruang komunal dan juga sekaligus sebagai akses cahaya dan juga udara bagi masing-masing masa bangunan. Kemudian ada peletakan urban farming di tiap lantai. Kemudian terakhir dipertimbangkan juga sirkulasi baik vertikal maupun horizontal dari pengunjung, sehingga bentuk akhirnya adalah seperti ini. Selanjutnya ada entrance. Jadi entrance-nya sendiri dipertimbangkan dari orientasi entrance-nya yang bersebelahan langsung dengan Jalan Gunung Lumut, yaitu di arah barat. Kemudian dipertimbangkan untuk menggunakan entrance in dan out, satu entrance
dengan pertimbangan untuk memudahkan jarak pandang pengendara baik dari selatan maupun dari utara, karena di sini juga ada pertigaan. Selanjutnya berikut adalah visualisasi dari entrance-nya, di mana pada bagian depan atau bagian side yang berhadapan langsung dengan jalan, saya gunakan tanaman-tanaman yang cukup tinggi sebagai pagar atau vegetasi yang berfungsi sebagai pagar, yang sekaligus dapat mereduksi suara atau kebisingan dari jalan dan juga kendaraan di Jalan Gunung Limut. Sekaligus juga sebagai aspek dari co-dwelling with nature-nya tadi. Kemudian sirkulasi sivitas ada dua, yaitu vertikal dan juga horizontal, di mana vertikalnya terdiri dari tangga, lift, serta lift barang, di mana peletakan lift antara hunian, lift untuk hunian dan juga lift untuk urban farming dibedakan untuk memudahkan proses loading barangnya di urban farmingnya nanti dan tidak mengganggu aktivitas di sirkulasi untuk pengguna berupa hunian maupun yang nantinya akan mengakses UMKM. Kemudian yang warna kuning ini terdapat tangga spiral untuk pengguna atau sivitas yang ingin melakukan aktivitas hanya di bagian UMKM maupun industri pencelupan kainnya tadi di bagian sini. Selanjutnya ada fasad di sini. Visualisasi fasadnya adalah seperti ini dengan pertimbangan orientasi fasad langsung mengarah ke jalan akses utama menuju site, yaitu ke arah barat, dengan tone material seperti berikut untuk memaksimalkan kesan hangat dan juga co-dwelling with nature-nya. Jadi menggunakan material bata merah, pasangan batu alam, serta kayu ulin yang dilengkapi juga dengan green wall atau vertical garden wall, serta bukaan-bukaan berupa kaca, jendela maupun ruang-ruang yang bersifat semi outdoor. Selanjutnya ada konsep ruang luar, di mana di sini saya menggunakan jenis-jenis tanaman yang diupayakan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada di iklim yang ada di lingkungan padang sambian ke laut tersebut. Jadi ada tanaman semak, ketapang, palem, pucuk merah, pohon tanjung, serta juga rumput, di mana untuk titik-titik interaksinya ditempatkan di beberapa tempat sebagai ruang komunal dan interaksi antara sivitas dengan sivitas, sivitas dengan bangunan maupun sivitas dengan lingkungan sekitarnya. Adapun ruang luarnya tersebut juga dipertimbangkan dari akses atau akses dari transportasinya nanti menuju ke site. Selanjutnya ada ruang dalam menggunakan moodboard seperti ini serta material seperti ini. Seperti tadi juga untuk mempertahankan integrasinya dengan konsep co-dwelling with nature-nya juga, adopt interact-nya juga. Selanjutnya ada pencahayaan dan penghawaan. Di sini bangunan ini diupayakan untuk memanfaatkan pencahayaan alami dan penghawaan alami secara maksimal, sehingga digunakan bukaan jendela, pintu, serta ruang-ruang yang bersifat semi outdoor, sehingga pencahayaan alami dan penghawaan alami dapat dimaksimalkan. Untuk penghawaan alami juga digunakan cross ventilation. Untuk pencahayaan buatannya sendiri berupa lampu dan penghawaan buatan apabila diperlukan ceiling fan-nya. Kemudian ada skematik desain utilitas, di mana di sini dari industri pencelupan atau industri penyempurnaan kain yang ada, limbahnya tersebut yang tadinya mencemari sungai karena tidak difilter secara baik dengan baik, di sini disediakan tank serta filter yang nantinya juga menggunakan step-step baik biologis maupun prosesnya nanti, sehingga setelah difilter dapat digunakan kembali di bangunan, misalnya sebagai sarana untuk urban farming atau langsung dibuang ke sungai, tapi karena sudah difilter jadi tidak mencemari lagi. Kemudian untuk air hujannya nanti dipanen melalui talang-talang air, kemudian dikumpulkan di ground tank.
Untuk breakwaternya sendiri diarahkan ke STP, kemudian diarahkan ke real kota. Ini untuk skematik desain strukturnya, upper, super, dan subnya. Di sini upper menggunakan atap dak beton untuk mendukung juga penggunaan urban farmingnya di atas atapnya nanti. Kemudian di sini superstrukturnya berupa struktur rangka kaku dengan kolom, balok, dan juga di sini ada core yang berwarna merah. Kemudian substrukturnya menggunakan fondasi board pile dengan pertimbangan bangunannya berlantai 6. Adapun visualisasi pendekatan desain dan aplikasi Codeling with Nature-nya sendiri berikut. Yang pertama adalah area komunal atau titik interaksi, salah satu titik interaksi baik antara manusia dan juga dengan lingkungan sekitarnya yang ada pada site dengan menggunakan banyak vegetasi di sini. Kemudian selanjutnya masih ruang komunal juga untuk sivitas beraktivitas dan juga berinteraksi dengan alam. Selanjutnya di sini merupakan area untuk mengupayakan interaksi antara Sungai Tukadmati yang sebelumnya tidak ada interaksinya dengan site. Jadi dibuka seperti ini sebagai area komunal. Selanjutnya, ini juga merupakan titik interaksi yang diletakkan di tengah-tengah bagian bangunan yang dibuka di sini, sehingga dapat memanfaatkan pencahayaan dan pengawalan alami lebih maksimal dan menyediakan oksigen untuk di antara bangunan, masa bangunannya. Selanjutnya di sini merupakan ruang interaksi lagi, yaitu tepatnya di lantai 2 dan 3, yaitu lantai UMKM. Kemudian selanjutnya adalah gambar struktural. Di sini merupakan master plan dengan skala 1/700. Di mana di sini merupakan entrance-nya, kemudian masuk ke sini untuk parkir ini di lantai 1 atau masuk ke ramp untuk parkir di lantai 2 dan seterusnya. Kemudian ini merupakan akses untuk loading barangnya di urban farmingnya dan juga loading barang untuk pencelupan dan juga UMKM untuk tidak mengganggu aktivitas di sivitas penghuni dan juga pengunjungnya nanti. Kemudian di sini ada drop off untuk langsung menuju ke entry hall atau lobbynya. Di sini ada akses yang terhubung ke area pencelupan. Di sini juga pencelupan atau penyempurnaan kain. Di sini juga ada penyempurnaan kain. Kemudian di sini ada tangga spiral untuk nantinya menghubungkan ke area UMKM-nya, lantai 2 dan 3. Di sini merupakan area komunal yang berinteraksi langsung dengan Sungai Tukadmati. Jadi site-nya dibuka sedikit di sini. Ini merupakan pengelolaan limbah dari pencelupan kain. Selanjutnya ada tampak depan, di mana seperti visualisasi dari skematik desain tadi, saya menggunakan warna-warna atau tone seperti ini dengan material bata merah, kemudian bantuan green wall dan juga kisi kayu ulin, dan dilengkapi dengan bukaan-bukaan berupa jendela dan juga ruang-ruang semi outdoor untuk memanfaatkan pencahayaan alami. Selanjutnya ada tampak belakang, potongan AA, di mana di sini leveling di setiap lantainya menggunakan 4 meter untuk dengan pertimbangan untuk memaksimalkan penghawaan udaranya, jadi tidak panas. Kemudian ada potongan BB, potongan ortogonal dari sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Kemudian di sini ada detail floor plan dan juga interior perspektif dari lantai 1, yaitu industri penyempurnaan kain. Di sini dihadirkan
co-dwelling with nature-nya, yaitu di tengah-tengah. Jadi di sini terbuka, di bawahnya ada area tamannya dan juga sitting areanya. Kemudian di sini berusaha dihadirkan alamnya dengan menggunakan hanging lamp yang dilengkapi dengan hanging vegetation. Selanjutnya ada lantai 2 yaitu UMKM makanan, sama juga ada hanging lamp dan vegetation-nya juga dilengkapi dengan planter box-nya. Di sini UMKM makanannya diupayakan untuk menggunakan semi outdoor seperti ini. Jadi loss udara dan pencahayaannya. Selanjutnya ada UMKM pakaian. Di sini menggunakan hanging lamp dan juga planter box dan menggunakan kisi-kisi kayu seperti ini untuk memberi akses udara. Selanjutnya ada lantai 4, 5, dan 6 yaitu huniannya. Di sini merupakan area ruang tamu dan juga ruang makan. Dimana di sini saya menggunakan berupaya menghadirkan alamnya dengan menggunakan vertical garden atau vertical green wall. Kemudian di sini ada planter box dan juga pencahayaan dengan hanging vegetation. Adapun mood board-nya di sini juga menggunakan warna-warna kalem seperti kayu, warna-warna hangat seperti kayu, dan juga kisi di sini untuk memudahkan akses udara. Di sini merupakan kamarnya. Selanjutnya ada detail arsitektur. Di sini saya menggunakan vertical garden wall yang terdiri dari rincian seperti berikut, di mana penggunaan garden wall ini atau vertical garden wall ini untuk memunculkan kembali konsep adopt, interact, impact serta co-dwelling with nature-nya tadi, di mana nantinya di sini juga dimanfaatkan sebagai dinding breathable atau dinding bernapas sebagai pertukaran udara, sekaligus sebagai penghasil oksigen, menyerap air dan panas yang berlebihan, dan sebagai secondary skin-nya nanti. Untuk peletakannya ada di keyplan di lantai 1 ini, diletakkannya yaitu di perspektif. Di sini ada di UMKM-nya. Selanjutnya detail arsitektur yaitu rounded window, yaitu bukaan berupa jendela dan juga ventilasi dengan bentuk bukaan seperti ini melengkung untuk digunakan sebagai wajah ikonik dari bangunan dan juga menampilkan kesan fleksibel dari co-dwelling with nature-nya dan ditambahkan atau dilengkapi dengan adanya green wall. Kemudian ada skematik struktur dan konstruksi. Di sini untuk struktur dan konstruksinya digunakan rangka kaku dengan core tengahnya di sini. Kemudian material strukturnya berupa beton bertulang. Selanjutnya merupakan perincian dari skematik struktur dan konstruksinya untuk lebih detail. Di sini ada kolom 50-50, yang merah ini merupakan core bangunan huniannya. Ini merupakan rem parkir vertikal. Kemudian ini untuk UMKM-nya ada balok induk, kolom, fondasi berpile. Next ada utilitas bangunan yaitu energi dan limbah. Di sini energi yang dimanfaatkan berupa energi dari panas dan cahaya matahari yang dipanen melalui solar panel yang kemudian dimanfaatkan energinya untuk melengkapi kebutuhan listrik yang ada khususnya di hunian. Karena di sana menggunakan lift juga. Kemudian untuk limbahnya sendiri dari hunian dan bangunan lain diarahkan ke shaft, selanjutnya dibawa ke STP pada site, kemudian setelah diproses dibawa ke riol kota. Kemudian untuk limbah dari industri kainnya sendiri, industri penyempurnaan kainnya sendiri dikumpulkan terlebih dahulu dan dikelola di pengelolaan limbah industri kain yang ada pada site, baru selanjutnya akan digunakan kembali di bangunan atau bisa dibuang langsung ke sungai tanpa nantinya mencemari lagi seperti isu yang sebelumnya pada awalnya. Jadi isunya akan teratasi di sini.
Selanjutnya ada skematik penerapan potensi natural berupa sunlight and wind atau pencahayaan dan juga penghawaan. Di sini dengan adanya bukaan-bukaan dan juga ruang-ruang semi outdoor akan dimaksimalkan sunlight dan juga windnya sendiri, juga menggunakan sistem cross ventilation sehingga penghawaannya lancar. Selanjutnya ada skematik penerapan potensi natural berupa rainwater dan air sungai atau air hujan. Jadi air hujannya akan dipanen dengan dikumpulkan terlebih dahulu ke filter, kemudian dibawa ke ground tank untuk selanjutnya digunakan kembali pada bangunan. Selanjutnya ada coding design improvement. Jadi dari desain yang telah dilaksanakan seperti ini hasilnya. Jadi terdapat urban farming yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dari sivitasnya sekaligus upaya untuk interaksi sivitas dengan vegetasi setempat. Jadi aktivitas sivitasnya juga untuk berinteraksi dengan vegetasi setempat. Kemudian di sini, di bagian sini, di bagian timur side yang bersebelahan langsung dengan Sungai Tukatmati, diupayakan interaksi dengan antara bangunan atau site dengan Tukatmati tersebut, termasuk juga dengan sawahnya, dengan menciptakan ruang ekosistem setempat pada site, baik interaksi antara manusia, bangunan, site, dan juga ekosistem yang ada pada Sungai Tukatmati tersebut. Kemudian di sini ada fasilitas pengelolaan dan penggunaan kembali limbah pencelupan. Di sini ada fasilitas pengelolaan limbah pencelupan. Limbah-limbah pencelupannya akan dibawa ke sini terlebih dahulu untuk selanjutnya digunakan kembali di urban farming maupun bisa dibuang langsung ke sungai setelah melalui tahap pengelolaan di sini, sehingga tidak terjadi lagi atau dapat diupayakan pengurangan dari isu pencemaran lingkungan dari pabrik atau industri penyempurnaan kain tadi. Kemudian ada di sini interaksi vegetasi, ekosistem sekitar, dan juga bangunan. Jadi dengan adanya ruang luar di sini atau landscaping di sini menciptakan ruang-ruang interaksi antar ekosistem setempat, antara pengguna dengan site dan juga hewan-hewan atau vegetasi juga yang terdapat di lingkungan sekitar site. Selanjutnya adalah studi market. Sini merupakan studi market dengan skala 1:400. Selanjutnya adalah visualisasi 3D dari bangunan.